Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor. Untuk kisah kali ini masih ada kisah lanjutan dari kisah Miftah, sebuah cerita yang ditulis dari tulisannya Neneng Dewi NS, penulis asal Garut, Jawa Barat. Sebuah cerita yang berjudul Kisah Miftah dan Teror Penghuni Rumah Kontrakan. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Siang itu tidak jauh dari halaman rumah Ki Jaluk. Terlihat ada dua sosok sedang bertempur dengan para penjaga lapis kedua rumah Ki Jaluk. Ya, mereka adalah sosok kuntilanak merah dan juga pocong hitam yang berjaga di depan halaman rumah Ki Jaluk. Sebelumnya penjaga lapis pertama yang merupakan siluman manusia berkepala babi sudah tergeletak tewas mengenaskan dengan kondisi badan yang remuk. Sang ketua siluman manusia berkepala babi sendiri berhasil kabur dan melaporkan kejadian itu pada junjungannya, yaitu Ki Jaluk. Dewi Arum dan sosok Gandarwa Wiyasa yang merupakan pelaku penerobosan lapisan keamanan rumah Ki Jaluk langsung meringsek masuk dan menyerang dua sosok kuntilanak merah dan sosok pocong hitam dan Gandarwa Wiyasa yang sudah pulih. Kembali kondisi tubuhnya tampak sedang berhadapan dengan dua sosok kuntilanak merah yang bertubuh tinggi dengan cakar memanjang. Sentak terbang hendak mengeroyok Raja Genderuwo penguasa hutan Sancang itu. Mereka dengan ganasnya mengarahkan kuku-kuku panjang mereka yang berwarna hitam itu ke arah leher dan perut Gandarwa Wiyasa. Namun Gandarwa Wiyasa bukanlah sosok sembarangan. Tak kalah cepat kedua tangan Gandarwa Wiyasa yang dengan gerakan sangat cepat sudah lebih dulu menyambar leher kedua sosok kuntilanak merah itu. Kemudian tanpa ampun Gandarwa Wiyasa dengan beringas secara bergantian. Tubuh kuntilanak merah tadi pun dibanting ke tanah. Tidak sampai di situ. Dengan kondisi tubuh lemah terbanting, Gandarwa Wiyasa juga mencabik-cabik bagian tubuh mereka dan tidak menghiraukan lolongan kesakitan yang keluar dari mulut mereka. Sedangkan Dewi Arum yang masih berwujud seperti manusia itu masih belum merasa perlu untuk merubah wujudnya menjadi sosok ular. Karena Dewi Arum merasa wajib untuk tidak terlalu banyak membuang energi serta ilmu kanuragan hanya untuk menghadapi makhluk-makhluk yang jadi jongos dari Ki Jaluk ini. Kali ini Dewi Arum kebagian untuk menghadapi dua sosok pocong hitam yang terlihat begitu menyeramkan. Tubuh mereka terbungkus kain lusuh berwarna hitam dengan kedua mata bolong dan bau busuk yang sangat menyengat. Hidung kedua sosok pocong itu serentak menyerang Dewi Arum. Seraya terbang lalu berkali-kali mencoba meludah ke arah tubuh Dewi Arum. Dewi Arum yang tahu kalau air liur ludah yang keluar dari mulut kedua pocong tersebut bukanlah air ludah biasa. Dengan sigap mencoba menghindar dengan melompat ke atas. Ya, untuk pertarungan saat ini Dewi Arum lebih banyak menghindar dan bertahan karena dia berasa belum waktunya untuk menyerang. Dia tidak mau nanti ketika dia harus melawan Ki Jaluk seluruh tenaga dan ilmu kanuraganya habis terkuras yang membuatnya kalah. Melihat Dewi Arum yang sama sekali tidak melakukan penyerangan, kedua sosok pocong hitam tersebut semakin beringas. Salah satu pocong mencoba membenturkan kepala ke arah kepala Dewi Arum. Dan hal itu sama sekali di luar perkiraan Dewi Arum. Dewi Arum yang lengah harus merasakan sakit di bagian kepalanya akibat berbentur dengan sosok kepala salah satu pocong. Sial, kepalaku sakit sekali. Kurang ajar. Dasar pocong sialan, akan kuhabisi kau, kata Dewi Arum yang emosinya menjadi terpancing akibat rasa sakit luar biasa di bagian kepalanya. Ia hendak siap-siap merubah dirinya menjadi sosok ular hijau ketika tiba-tiba suara Gandarwa Wiyasa mengagetkannya. Dua cecunguk bau busuk ini, biar saja yang menghabisinya Dewi, kata Gandarwa Wiyasa yang tahu-tahu sudah berada di belakang Dewi Arum. Rupanya Gandarwa Wiyasa sudah berhasil melumpuhkan bahkan menghabisi kedua sosok kuntilanak merah yang menjadi lawannya tadi. Dan hanya dalam waktu singkat mendengar tawaran dari Gandarwa Wiyasa. Tentu saja Dewi Arum merasa senang. Di dalam hatinya ia mulai memuji-muji si Raja Genderuwo tersebut yang ternyata lebih memiliki rasa balas budi daripada sosok Ki Jaluk.
Dan tanpa menunggu jawaban dari Dewi Arum, Gandarwa Wiyasa langsung melompat ke arah dua sosok pocong hitam yang masih terbang dan mencoba untuk kembali membenturkan kepala mereka seraya meludah ke arah sosok Dewi Arum. Ketika tadi Dewi Arum berusaha menghindari benturan kepala dengan para pocong, Gandarwa Wiyasa malah sebaliknya. Ia seperti sengaja menantang kedua pocong tersebut untuk membenturkan kepala mereka ke kepalanya dengan berdiri tegak dan tidak berusaha menghindar. Senyum menyeringai mengerikan diludah oleh kedua sosok pocong hitam melihat sang lawan malah tetap berdiri tegak dan tepat ketika kepala mereka hanya berjarak tinggal sejengkal lagi dengan kepala Gandarwa Wiyasa. Di luar dugaan, Gandarwa Wiyasa melakukan gerakan sangat cepat. Dengan segera ia mengangkat kedua tangannya. Kedua tangan yang besar dan kekar tersebut langsung mencengkram leher kedua sosok pocong hitam. Setelah tercengkram tanpa ampun, ia sengaja membenturkan kepala satu sama lain hingga kedua sosok pocong hitam tersebut terlihat linglung. Tubuh kedua sosok berbau busuk tersebut spontan terbanting ke tanah. Tanpa menunggu keduanya, lawannya bangkit dan mulai menjuruskan jurus meludah. Gandarwa Wiyasa melompat ke atas tubuh kedua pocong tersebut dan menindih tubuh mereka. Seraya berkali-kali melayangkan tinju dengan kepalan tangannya ke arah wajah, hingga kedua pocong itu sama sekali tidak berkutik dan tewas mengenaskan dengan tubuh remuk dan wajah yang rusak. Itu ganjaran buat kalian berdua karena sudah lancang meludahi Dewi Arum, dasar makhluk rendahan, kata Gandarwa Wiyasa dengan napas terengah-engah setelah ia menghabisi kedua sosok pocong hitam yang barusan tewas di tangannya. Jelas terlihat kalau pertarungan tadi benar-benar menguras fisik dan ilmu kanuragan Gandarwa Wiyasa hingga membuatnya sangat kelelahan. Namun pengorbanan ia tidak sia-sia. Hal itu membuat Dewi Arum menjadi bersimpatisan kepadanya. Terima kasih Gandarwa Wiyasa, kau sudah membantuku. Sekarang lebih baik kau beristirahat. Pasti energimu sudah terkuras karena harus melawan 4 penjaga sekaligus, ujar Dewi Arum. Gandarwa Wiyasa hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Sebaiknya kau tunggu di sini saja. Penjagaan lapis ketiga adalah si tua bangka tersebut, ujar Dewi Arum yang langsung melangkah dengan wajah garang dan terlihat sangat bernafsu untuk membunuh. Ia mengerahkan ke arah 4 sosok makhluk tinggi besar tanpa kepala yang menghadang tepat di depannya. Sementara itu Miftah yang saat itu masih berada di dalam kamar, di tempat ia dan rekan-rekan mahasiswa KKN yang menginap, meminta tolong kepada warga untuk sementara menjaga Bu Jamila, karena Miftah akan mencari rumah kontrakan atau sebuah rumah kecil yang nantinya akan ia tempati untuk sementara waktu dengan Bu Jamila. Selin dan juga teman Selin yang ia sendiri belum tahu siapa orangnya. Dia juga akan bertekad membantu Bu Jamila sampai dengan sembuh, baik kondisi fisik maupun mentalnya. Tentu saja di sini Miftah akan meminta bantuan kepada Selin yang juga memiliki kemampuan dalam hal pengobatan. Baru saja Miftah melangkah keluar kamar, tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan kehadiran sosok Raden Jayaraga. Tapi kali ini ia tidak sendirian, melainkan bersama seorang sosok perempuan cantik berusia 30 tahunan. Sosok perempuan itu memakai pakaian adat khas Bali dan juga sekuntum bunga Kamboja terlihat terselip di telinganya. Mengucak-ngucak matanya untuk memastikan kalau ia memang tidak salah lihat. Akan tetapi yang terpampang di depannya tetaplah sama. Bedanya wajah cantik perempuan itu kini tampak bersemu merah ketika kedapatan sedang berpegangan tangan dengan Raden Jayaraga. Raden Jayaraga yang juga baru menyadari kalau Miftah melihat hal itu, refleks melepaskan pegangan tangan kanannya dari tangan sosok perempuan cantik berburu mata lentik itu. "Nyai ini Mas Ayu?" tanya Miftah hampir tidak percaya, dan perempuan cantik yang dipanggil Nyai Nyimas Ayu pun tersenyum sambil menyapa Miftah. "Iya, Beli apa kabar? Apa Raden Jayaraga menjaga dan Miftah dengan baik?" tanya Nyai Nyimas Ayu balik bertanya. "Iya, beliau memang suka memanggil Miftah dengan sebutan Bli, yang dalam bahasa Bali artinya panggilan
kepada seorang laki-laki. Sama halnya dengan panggilan Mas dalam bahasa Jawa, atau Akang dalam bahasa Sunda, ataupun Uda dalam bahasa Minang, ataupun Padang. Alhamdulillah, kabar saya baik. Enggak kok Nyai, Raden Jayaraga selalu menjaga saya dengan baik. Dan sekarang Miftah pun paham kenapa sedari tadi tidak menemukan keberadaan Raden Jayaraga. Rupanya dia sedang melepas rindu dengan Nyai Nimas Ayu kekasihnya. Ya, mereka merupakan sepasang kekasih di masa lalu dengan percintaan yang berakhir tragis. Melihat Nyai Nimas Ayu, kemudian Miftah pun menjadi teringat. Jangan-jangan yang diajak Selin kemari itu adalah si tengil itu buat temenin dia ke sini, batin Miftah. Lalu ia pun membayangkan seorang perempuan tomboy yang galak, bawel, pemberani tapi anti makan jengkol dan takut sama kecoa. Miftah pun senyum-senyum sendiri. Ya, kalau ada Nyai Nimas Ayu, berarti si cewek tengil itu juga pasti ikut, karena dialah yang dijaga oleh Nyai Nimas Ayu. Dan yang dibayangkan oleh Miftah ternyata benar-benar terjadi. Tahu-tahu sebuah suara cempreng terdengar di telinganya. Miftah. Miftah langsung membalikkan badan. Panjang umur juga nih anak, baru aja dibayangin, tahu-tahu udah nongol. Gak ada bedanya sama jelangkung, seram, kata Miftah di dalam hatinya sambil senyum-senyum sendiri. Gadis yang memakai setelan triset itu dengan jeans itu spontan menggetok kepala Miftah menggunakan tas lempang yang dipakainya dengan gemas. Enak saja kamu namain aku sama jelangkung. Nih rasain, seru gadis yang berambutnya dikuncir kuda itu. Ampun, baru aja datang udah melakukan kekerasan nih, sungut Miftah. Seraya mencoba melindungi wajahnya agar jangan sampai terkena getokan tas lempang dari Nindi. Ya, gadis yang dimaksud Miftah yang dijaga oleh Nyai Nimas Ayu adalah Nindi, sahabatnya di kampus. Tapi mereka berbeda jurusan meskipun satu fakultas. Rupanya Nindilah yang dimaksud oleh Selin sebagai teman yang akan menemaninya menemui Miftah. Nindi yang juga merupakan seorang anak indigo. Tapi masih belum banyak terasa kemampuannya itu. Memiliki kemampuan persis dengan Miftah. Namun Nindi lebih cuek dan tidak mau terlalu banyak membantu. Apalagi ikut campur dalam hal urusan dunia gaib. Sementara itu Selin yang berdiri di samping Nindi hanya tertawa kala melihat kelakuan dua orang sahabat berbeda jenis kelamin yang sudah bersahabat semenjak masa SMA. Itu kalian berdua kalau udah ketemu pasti aja berantem. Lama-lama aku nikahin juga ya kalian berdua. Selin kembali tergelak. Sebaliknya wajah Miftah dan Nindi langsung berubah kesal dan di luar dugaan. Mereka serentak menjawab, "Oga." Hal ini malah membuat Selin makin tertawa ngakak. Tuh kan, ngejawabnya aja barengan gitu. Ledek Selin membuat wajah Miftah dan Nindi langsung bersemu merah karena menahan malu. Sel, kamu itu jauh-jauh datang ke sini mau nemenin aku atau cuma mau ngeledekin aku sih? Protes Miftah. Di baper, saut Nindi seraya memonyongkan bibirnya ke arah Miftah. Dan Miftah pun membalas memonyongkan bibirnya juga ke arah Nindi. Selin hanya geleng-geleng kepala. Udah Nin, jangan gangguin Miftah terus ah. Kasihan, dia itu lagi banyak masalah loh di sini. Harusnya kita bantuin dia, kata Selin berusaha mendamaikan keduanya. Oh iya, kalian berdua kan baru datang. Istirahat saja dulu, tapi jangan berisik. Kasihan Bu Jamilah baru saja tidur, kata Miftah. Bu Jamilah siapa? Tanya Nindi. Ceritanya panjang, nanti deh aku ceritain, ucap Miftah ketus. Ya, masih kesal gara-gara tadi kepalanya digetok sama tas lempang. Memangnya kamu mau kemana sih? Kali ini Selin yang bertanya. Aku itu mau nyari rumah kontrakan yang ada di sekitaran sini dulu. Sel, biar bisa buat kita berempat sama Bu Jamilah nanti. Kasihan itu Bu Jamilah. Lah, nanti kamu bantuin obatin dia ya, trauma luka fisiknya, minta Miftah kepada Selin. Oke, tapi aku sama Nindi boleh ikutan nyari rumah kontrakannya enggak? Ya, biar kami berdua juga bisa kasih masukan gitu sama kamu. Apakah rumahnya layak atau enggak buat dihuni sama yang lain-lainnya sih? Selin mencoba meyakinkan. Iya deh,
Pasti gabut banget kalau cuma diem aja di rumah, saut Nindi. Awalnya Raden Jayaraga memberi masukan agar Nyai Nimas Ayu dan Nyai Kemuning ikut menemani Miftah, Nindi, dan Selin. Dia sendiri yang akan berjaga menemani Bu Jamila. Tapi Miftah yang merasa kasihan pada Raden Jayaraga yang mungkin masih melepas rindu dengan Nyai Nimas Ayu, meminta kepada Nyai Nimas Ayu untuk menemani Raden Jayaraga. Apa saya sih Nyai Nimas Ayu? Bukannya saya meragukan kemampuan Raden Jayaraga, tapi lebih baik agar Nyai menemani beliau. Takutnya kalau ada serangan dari Ki Jalu, salah satu di antara kalian bisa melawan dan satu lainnya bisa melindungi Bu Jamila, ucap Miftah dengan wajah serius. Betul itu Nimas Ayu, Raden Jayaraga, biarlah. Dan Miftah dan Nindi, untuk kali ini saya yang akan menjaganya, ucap Nyai Kemuning. Baik kalau begitu, tapi jangan sungkan-sungkan manggil kami ketika kalian semua butuh bantuan ya, pinta Raden Jayaraga. Meninggalkan tempat itu, Miftah ingin segera memindahkan Bu Jamila agar nanti dia dan Selin bisa fokus untuk mengobatinya. Sebelumnya Miftah sudah mendapatkan informasi dari seorang warga yang membantu mencarinya rumah kontrakan untuknya. Bahkan warga itu yang ternyata dipercaya sebagai pengurus rumah tua tersebut oleh pemiliknya yang berada di luar kota, yang memberikan kunci rumah itu ke Miftah. Katanya tidak masalah kalau Miftah dan kawan-kawan bila ingin melihat-lihat dulu rumahnya secara langsung. Untungnya Miftah tahu di mana lokasinya. Meskipun letaknya agak terisolir dari pinggiran desa dan agak jauh dari pemukiman penduduk, justru Miftah malah senang kalau posisi rumah kontrakannya itu agak jauh dari pemukiman penduduk, agar dia dan Selin bisa menjadi lebih leluasa untuk mengobati Bu Jamila. Apalagi harga sewa rumah itu terbilang murah, itu menjadi salah satu daya pikat. Namun Miftah niatannya hanya memang ingin melihat langsung dulu rumahnya, takut jika tidak sesuai dengan keinginannya. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan lebih kurang 30 menit dengan memakai jasa ojek, akhirnya mereka bertiga pun tiba di lokasi rumah kontrakan tersebut. Miftah, Selin, dan juga Nindi tampak kaget. Kesan pertama yang mereka bertiga tangkap sebagai orang yang dikaruniai kelebihan dan juga bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat manusia biasa, bahwa rumah tersebut auranya seram. Bahkan Nindi yang kemampuan indigonya belum banyak, terasa bulu kuduknya tidak henti-hentinya meremang dan merasa keberatan kalau nanti dia harus tinggal di sana. Mip, beneran kamu bakal ngontrak di rumah ini? Gila, suasananya aja suram, sumpek, udah kayak rumah lama yang gak berpenghuni, kata Nindi sambil mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru rumah. Miftah tidak langsung menyaut pertanyaan Nindi. Kedua matanya fokus tertuju pada sosok nenek-nenek tua berpakaian serba hitam dengan rambut digulung memakai tusuk konde, tampak memandang dingin ke arahnya. Rupanya Selin yang juga berdiri di sampingnya juga ikut melihat penangkapan sosok nenek-nenek itu. Tapi keduanya tidak mengeluarkan sepatah kata pun dan lebih memilih pura-pura untuk tidak melihat. Lihat-lihat dulu, kalau nggak cocok ya nanti kita cari lagi yang lain, saut Miftah yang diikuti anggukan kepala dari Selin yang setuju dengan ucapan Miftah. Sebenarnya meskipun dilihat dari luar, rumah tersebut terlihat tua, kotor, pengap, dan lembab. Akan tetapi kalau dilihat dari bentuk rumahnya yang besar seperti rumah tempo dulu dan halaman yang sangat luas, sebenarnya Miftah dan Selin suka dan tidak mau berpikir dua kali untuk mengontak rumah tersebut. Suasana rumahnya yang teduh dan banyak dikelilingi pepohonan yang berjajar di sekitar rumah. Dengan aneka pohon, buah-buahan semakin menambah keasrian rumah tua itu. Nindi yang berjalan ketinggalan di belakang, tiba-tiba saja memandang ke arah samping. Nindi sengaja menyipitkan matanya agar ia bisa melihat dengan jelas sebuah benda berwarna putih lusuh yang muncul dari sebuah tempat berbentuk bulat, tertutupi lumut. Benda berwarna putih lusuh itu pada awalnya tampak bergerak pelan, namun berjalan mengesot ke arahnya. Nindi pun langsung mengumpat saat tahu jika benda berwarna putih lusuh itu adalah sosok tak kasat mata. Astagfirullah, suter ngesot. Kenapa bisa nyasar ke desa Pamengpek ya?
bukannya biasanya nongolnya di perkotaan, di rumah sakit gitu, gumam Nindi dengan tatapan heran. Bukannya merasa takut, Nindi malah kembali menyoraki sosok suster ngesot itu. Kamu nyasar ya? Tempat kamu itu bukan di sini. Pindah ke kota sana kek, ke rumah sakit kek, terserah, kata Nindi setengah memerintah. Akan tetapi sosok yang ia pikir adalah suster ngesot itu malah semakin mempercepat berjalan ngesot ke arah Nindi, hingga membuat Nindi jengkel. Nindi pun langsung mengambil batu kerikil yang ada di sekitaran rumah tua tersebut. Kemudian setelah membaca basmalah, ia pun lalu melemparkannya ke arah sosok suster ngesot tersebut. Hanya sekali lemparan, tapi sampai 7 kali, hingga sosok itu pun menghilang. Nah gitu dong, kalau gini kan aku ngerasa aman, gak ada yang menghalangi pandangan, kata Nindi dengan senyum terkembang. Tiba-tiba Nyai Kemuning muncul. Menyusulnya Nindi. Jangan sendirian di sini, bahaya. Ayo saya temani ke dalam, supaya dan Mita dan Selin ada temannya, ajak Nyai Kemuning dengan nada yang sopan dan tanpa protes. Nindi pun manut. Sementara itu Miftah dan Selin yang juga masuk ke dalam rumah dan melihat-lihat isi di dalamnya merasa sangat kagum. Karena semua perabotan yang ada di dalam rumah tua tersebut bagus-bagus, hampir seluruh perabotan furniture seperti lemari, meja, kursi, dan lain-lain terbuat dari kayu jati. Tidak habis-habisnya Selin dan Miftah mengagumi sang pemilik rumah sebelumnya. Dulu pemilik rumah ini pasti orang kaya dan banyak duit nih pada zamannya, ucap Selin. Gila, barang-barangnya bagus dan bernilai seni tinggi semua, puji Selin seraya mengusap-ngusap sebuah lemari berukir yang terlihat antik dan menarik minatnya. Iya, mungkin harganya bisa puluhan juta ya Sel, kalau barang-barang ini sampai dilelang, timpal Miftah. Kita masuk ke dapurnya yuk, ajak Selin. Lalu tanpa menunggu jawaban dari Miftah, ia langsung masuk duluan. Tiba-tiba Miftah di sini baru sadar kalau sedari tadi Nindi tidak ada bersama dia dan juga Selin. Kebiasaan itu anak suka keluyuran sendirian. Nanti kalau ada apa-apa aku juga yang ribet, ditanyain sama emaknya, gerutu Miftah. Ngomong apa barusan? Ngomongin aku ya? Emangnya aku ini anak TK yang kemana-mana harus kamu temenin? Sorry ya, kata Nindi yang datang-datang langsung nyerocos mengomel ke arah Miftah. Berisik, dasar idiot butut. Miftah yang kaget membalas Nindi dengan buru-buru menutup kedua telinganya memakai kedua tangannya. Dasar ya kamu ini. Nindi dibalas dengan cibiran bibirnya. Nyai Kemuning yang mengikuti mereka berdua di belakang hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan dua sahabat itu. Sampai akhirnya Selin berlari kecil dari arah dapur. Kalian ini berdua kenapa sih? Ribut melulu sih, kayak suami istri lagi ributan makanan. Barusan itu aku lihat-lihat dapurnya model jadul gitu, tahu gak? Pakai kayu bakar. Wah, masa sih? Terus nanti kalau aku mau masak mie instan gimana dong? Aku kan gak bisa masak pakai kayu bakar, keluh Nindi. Tenang, biar nanti aku yang ngajarin, saut Miftah. Wah, hebat ya kamu Mip, baru seminggu KKN di daerah Pamengbek, tapi udah bisa masak pakai kayu bakar. Spontan keluar kalimat pujian dari mulut Nindi. Nah, gitu dong, akur kan? Mata aku jadi gak sepet lihat kalian berantem lulu. Sekarang kita lihat-lihat kamarnya yuk, seloroh Selin sambil mengambil tangan Miftah agar dia segera mengikuti langkahnya menuju ke kamar. Ketiganya diikuti sosok Nyai Kemuning yang mengikuti dari arah belakang. Sejak tadi Nyai Kemuning tampak waspada karena ia bisa merasakan ada aura tidak biasa yang bisa saja membahayakan ketiga remaja tersebut. Akan tetapi Nyai Kemuning yang memang termasuk sosok penjaga yang berbawaannya kalem dan tenang, sengaja memilih bersikap biasa-biasa saja. Sampai akhirnya ia melihat ada sebuah kabut yang sangat tipis perlahan hendak masuk ke dalam tubuh Nindi melewati punggungnya. Siapa kamu? Jangan coba-coba mengganggu mereka, tegur Nyai Kemuning dengan memakai bahasa batin. Tidak lama kemudian kabut sangat tipis itu berubah wujud menjadi seorang kakek-kakek berjanggut panjang, tapi tubuhnya kecil seperti orang cebol. Tangan kanannya memegang sebuah tongkat
berukir yang ujungnya bergambar naga yang ukurannya jauh lebih tinggi daripada ukuran tubuhnya. Sosok kakek itu menunjuk-nunjuk ke arah Nindi. "Apa, kamu melarangku? Bocah ingusan ini sudah lancang mengusir bahkan melempari cucuku dengan batu kerikil," kata sosok kakek bertubuh cebol tersebut dengan wajah marah. Nyai Kemuning yang tadinya hendak memarahi sosok itu langsung berubah baik. "Bila memang gadis itu sudah melakukan kesalahan, saya mohon maaf kek, tapi tolong jangan ganggu dia, apalagi dengan cara merasuki tubuhnya," saut Nyai Kemuning dengan sopan. "Enak saja kau, sepertinya meremehkanku. Akulah penguasa rumah ini, aku tuan rumahnya, sedangkan mereka bertiga, terutama gadis berkucir itu, sungguh bersikap tidak sopan sebagai tamu yang tidak diundang," bentak sosok kakek itu. Perlahan kedua bola matanya kini berubah menjadi hitam seluruhnya. "Iya, maafkan dia ya kek, maklum namanya juga anak muda. Terkadang kalau bicara dan bersikap suka tidak pada tempatnya." Nyai Kemuning masih mencoba membujuk, akan tetapi sepertinya usaha Nyai Kemuning sia-sia saja. Sosok kakek tua itu jangankan menerima maaf darinya, ia malah tiba-tiba saja mengangkat satu tangannya ke atas, kemudian menurunkannya hanya dalam satu kali hentakan. Nyai Kemuning kaget ketika tiba-tiba saja dari atas muncul sebuah sangkar seperti sangkar burung, tapi ukurannya jauh lebih besar hingga bisa membuat tubuhnya. "Kek, apa yang kau lakukan? Kenapa kau mengurungku seperti ini?" tanya Nyai Kemuning antara bingung dan juga marah. Kesabarannya kini mulai mencapai batasnya. Nyai Kemuning kemudian berkomat kamit seperti membacakan sebuah mantra. Tapi belum selesai ia membacakan, sosok kakek-kakek cebol itu kembali memutar-mutar tangan kirinya. Lalu muncullah sebuah tali yang tak kasat mata dari mana datangnya, dan tiba-tiba tali tersebut melilit saat itu mengikat tubuh Nyai Kemuning dari kaki sampai tubuh bagian atasnya, hingga Nyai Kemuning tidak bisa leluasa bergerak seluruhnya. Mantra pembebas yang tadi ia bacakan malah kembali mental karena tali itu begitu kuat dan ketat mengikat tubuhnya sampai Nyai Kemuning menjadi kesulitan bernapas. "Dasar kakek kurang ajar, aku sudah minta maaf dengan tulus atas nama gadis itu, tapi kau malah menyerang dan mengikatku. Aku yakin pastilah kau punya niat yang tidak baik pada mereka bertiga," kata Nyai Kemuning yang dengan dialog dengan kakek itu masih menggunakan bahasa kalbu. Sosok kakek-kakek itu hanya tertawa terkekeh. "Kau terlalu banyak omong, biar ku jahit sekalian mulutmu agar bisa diam," ancam sosok kakek cebol tersebut yang tidak terima jika Nyai Kemuning membela Nindi. Lalu kemudian tangannya membuat gerakan seperti menjahit sesuatu di udara. Kemudian ia menghembuskannya ke arah Nyai Kemuning dan yang masih terkurung di dalam sangkar berukuran besar itu. Terlihat ada sebuah benda mirip benang gaib melesat seperti panah yang ditembakkan oleh busurnya. Lalu benang gaib tersebut melesat menuju mulut Nyai Kemuning dan secara gaib menjahit mulutnya. Suara teriakan Nyai Kemuning pun terdengar, meskipun tidak jelas. "Berteriaklah sepuasmu sampai suaramu habis," ledek sosok kakek cebol itu, yang kemudian kembali berubah menjadi kabut yang sangat tipis. Mita, Selin, dan Nindi yang baru selesai melihat-lihat sebuah kamar utama, sebuah kamar yang ukurannya 2 kali kamar biasa. Perlengkapan furniturnya juga sangat lengkap, bahkan ranjangnya saja bertingkat 2. Dan tiba-tiba mata Selin tertuju pada sebuah meja rias berukiran kuno yang terbuat dari kayu jati dan bergambar ukiran bunga yang pahatannya begitu indah. Meja rias tersebut tergeletak di ujung kamar. Meskipun kacanya sudah mulai buram, namun tidak mengurangi keindahan kaca rias tersebut. "Wah, bagus banget meja riasnya." Tanpa malu-malu Selin menyampaikan rasa kagumnya pada keunikan meja rias tersebut. Bahkan Selin pun sampai mengeluarkan listip dari dalam tas kecilnya, lalu mematut-matut dirinya di depan meja rias tersebut. Nindi yang berdiri tepat di belakang Selin dan iseng-iseng memperhatikan Selin sempat terheran-heran karena dia sama sekali tidak melihat ulah wajah Selin di cermin meja rias itu. Meskipun kaca riasnya memang sudah buram, tapi masih bisa memantulkan wajah seseorang dengan jelas.
Nindi di sini berubah pucat saat berkali-kali mencoba memperhatikan. Sama sekali memang tidak ada pantulan wajah Selin. Justru yang dilihat Nindi adalah wajah seorang perempuan yang wajahnya rusak dan seperti dipenuhi luka sayatan. Bahkan dia bisa melihat kalau sosok wajah wanita itu malah menyeringai padanya. Dengan menampakkan giginya yang tajam, bergerigil membuat Nindi ketakutan. Nindi pun segera menjauh dari meja rias itu, lalu melangkah menghampiri Mita yang berdiri tidak jauh dari dia dan Selin. Setelah berada di dekat Mita, Nindi lalu menyikut lengan Mita. Mita yang sedang asik berdiri di depan jendela kamar yang sedikit terbuka dengan memandang keluar, langsung menoleh. "Ada apa sih, Nin?" tanyanya seraya melirik ke arah Nindi. Nindi memberikan isyarat dengan jari telunjuk yang diletakkan di depan mulut agar Mita jangan sampai bersuara. Nindi pun lalu menyampaikan sambil berbisik ke telinga Mita. Wajah Mita di sini langsung berubah. Kemudian Mita yang memang ingin membuktikan ucapan Nindi melangkah ke arah Selin yang masih mematut-matut dirinya di depan kaca rias kuno tersebut. Tepat ketika Mita melihat Selin mulai melainkan ujung rambutnya dengan ekspresi wajah kosong. Saat itulah Mita tersadar jika ada yang tidak beres dengan Selin. Mita pun memakai bahasa batin untuk memanggil Nyai Kemuning, tapi berkali-kali ia mencoba memanggil Nyai Kemuning, sosoknya tidak kunjung muncul. "Wah, gawat, sepertinya ada sesuatu yang salah dengan rumah Kona ini, Nin," ucap Mita dengan rasa khawatir mulai terpampang di wajah orientalnya. Nindi pun tiba-tiba seperti teringat akan sesuatu. "Ya sudah, jangan terlalu khawatir, Mip. Itu kan bisa aja memanggil Nyai Nimas Ayu ataupun Raden Jayaraga kalau memang butuh bantuan." Mita menggeleng. Aku gak mau selalu tergantung sama kodam penjaga kita, Nin. Kan yang ada salahnya juga kalau kita nyoba dulu berusaha sendiri," tanda Mita dengan mimik wajah serius. Nini malah memasang wajah seolah tak percaya. "Ini beneran kamu kan, Mip? Kamu gak lagi kesurupan kan? Tumben ngomongnya kayak orang bener," tanya Nindi sambil memasang wajah jahil. Dasar radio butut. Aku itu lagi serius tahu," protes Mita. "Maaf," kata Nindi dengan wajah penuh penyesalan. "Ya gak apa-apa, sekarang kita cari dulu apa yang sebenarnya terjadi sama Selin," ajak Mita. "Oke, aku ngikut aja, Mip. Kamu lebih punya banyak pengalaman untuk soal ini daripada aku," saut Nindi. Namun tiba-tiba Nindi dan Mita dikagetkan oleh suara cekikikan perempuan dari arah belakang. Mereka saat keduanya serentak memalingkan wajah, mereka langsung berseru. "Selin!" seru Mita dan Nindi serentak. Ya, di belakang mereka tampak Selin sedang tertawa cekikikan. Suaranya mirip sekali dengan suara kuntilanak. Kedua bola matanya berubah menjadi putih semuanya, hingga terlihat sangat menakutkan. Oke teman-teman, itulah kisah yang saya bawakan kali ini. Sebuah kisah dari Mita, dari tulisannya Nenek Dewi NS. Dan untuk seperti apa kelanjutan ceritanya, nantikan di cerita berikutnya. Terima kasih untuk yang sudah mampir ke channel ini. Sampai ketemu lagi. Wassalam.